Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Perkenalkan, nama saya Wandi Hidayatullah. Saya dari Prodi PAI FIK Uniga. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang berjudul Alat dan Media Pendidikan Islam. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Neneng Napisah. Oke, supaya tidak korupsi akan waktu, kita lanjut aja ke dalam pembahasan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pengertian alat dan media pendidikan Islam. Alat pendidikan Islam yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Dengan demikian, maka alat ini mencakup apa saja yang dapat digunakan dan mempunyai peranan penting, sebab alat atau media dapat digunakan untuk menuntun atau membimbing anak dalam masa pertumbuhannya agar kelak menjadi kepribadian muslim yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, alat pendidikan harus searah dengan Al-Qur'an dan Sunnah, atau dengan kata lain, tidak boleh bertentangan dengan keduanya. Ahmad D. Marimba membagi alat pendidikan ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama, alat-alat yang memberikan perlengkapan berupa kecakapan dan berbuat dan pengetahuan hafalan. Alat-alat ini disebut alat-alat untuk pembiasaan. Yang kedua, alat-alat untuk memberi pengertian, membentuk sikap, minat, dan cara-cara berpikir. Dan yang ketiga, alat-alat yang membawa ke arah keheningan batin, kepercayaan, dan pengarahan diri sepenuhnya kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Mario Eko Silo mengelompokkan alat pendidikan menjadi 2 kelompok, yaitu alat pendidikan yang bersifat material dan alat pendidikan yang bersifat non-material. Alat pendidikan yang bersifat material yaitu alat-alat pendidikan yang berupa benda-benda nyata untuk memperlancar, menunjang pencapaian tujuan pendidikan. Misalnya, papan tulis, alat tulis, penghapus, dan media pendidikan dalam pembelajaran lainnya. Nah, yang kedua, alat pendidikan yang bersifat non-material, yaitu alat-alat pendidikan yang berupa keadaan atau kondisi, atau tindakan dan perbuatan yang diadakan atau dilakukan dengan sengaja sebagai sarana dalam kegiatan pendidikan. Seperti kita menggunakan cara-cara untuk menunjang pendidikan tersebut. Seperti anak-anak saat bermain di taman kanak-kanak, guru menyuruh anak-anak untuk bermain dengan sarana yang ada di fasilitasnya tersebut. Nah, di selang-seling tersebut, para guru memberikan pelajarannya secara tidak langsung, dan itu akan menjadi sebuah pendidikan bagi peserta didik. Pentingnya alat pendidikan Islam didasari oleh hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu nahnu ma'asyira anbiya amrona an anzilan nasi manazilahum wa nukallimuhum ala qadri aqaulahum. Artinya, kami para nabi diperintahkan untuk menempatkan seseorang pada posisinya, berbicara kepada mereka sesuai dengan kemampuan akhirnya. Dari hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pendidik dalam menyampaikan materi atau bahan pendidikan Islam kepada anak didik harus benar-benar disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan anak didik. Manfaat alat atau media dalam pendidikan Islam. Abu Bakar Muhammad berpendapat bahwa kegunaan alat atau media itu antara lain ialah yang pertama, mampu mengatasi kesulitan-kesulitan dan memperjelas materi pelajaran yang sulit. Yang kedua, mampu mempermudah pemahaman dan menjadikan pembelajaran lebih hidup dan menarik. Yang ketiga, merangsang anak untuk bekerja dan menggerakkan naluri kecintaan, menelaah atau belajar.
dan menimbulkan kemauan keras untuk mempelajari sesuatu. Yang keempat, membantu pembentukan kebiasaan, melahirkan pendapat, memperhatikan dan memikirkan suatu pelajaran. Yang kelima, menimbulkan kekuatan perhatian atau ingatan, mempertajam indera dan melatihnya, dan memperhalus perasaan dan cepat dalam belajar. Itu merupakan manfaat alat atau media dalam pendidikan Islam. Kesimpulannya ialah alat pendidikan Islam yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Diambil dari hadis yang tadi, dinyatakan bahwa pendidik dalam menyampaikan materi atau bahan pendidikan Islam kepada anak didik harus benar-benar disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan anak didik. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil dan segala kesalahan mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.